Karakteristik dan pengaruh iklim di Indonesia. Pengantar, iklim adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan pada waktu yang panjang dalam suatu kawasan atau zona. Iklim diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin. Akan tetapi tidak hanya itu, perlu diketahui bahwa iklim dipengaruhi oleh garis lintang, ketinggian, kawasan atau daerah, dan perairan yang berada di dekatnya. Adapun ilmu yang mempelajari mengenai iklim suatu wilayah disebut dengan klimatologi. Iklim di Indonesia. Secara keseluruhan, iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Artinya, iklim di Indonesia tergolong hangat, cenderung panas, dan lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Selain iklim-iklim yang sudah disebutkan di atas, Indonesia juga mempunyai iklim laut dan iklim tanah tinggi subtropis yang berada di beberapa kawasan dataran tinggi di Indonesia, yakni pada ketinggian kurang lebih 1.500 sampai 3.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian di kawasan pegunungan, tepatnya di Papua, mempunyai iklim tundra. Iklim musim atau iklim muson. Iklim musim atau biasa disebut dengan iklim muson adalah salah satu jenis iklim yang dimiliki oleh Indonesia. Iklim muson atau musim terjadi karena pengaruh angin muson yang mana angin tersebut bertiup di Indonesia dan silih berganti arah pada setiap 6 bulan sekali. Angin muson terbagi menjadi 2, yaitu angin muson barat daya dan angin muson timur laut. Jenis iklim monsun atau iklim muson. Yang pertama ada angin muson barat daya. Angin muson barat daya adalah angin muson yang berhembus dari arah barat daya atau benua Asia yang mengakibatkan Indonesia merasakan musim penghujan. Sebab angin tersebut membawa uap air yang cukup banyak dari berbagai samudra yang dilintasinya. Angin muson barat daya bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Yang kedua ada angin muson timur laut. Angin muson timur laut adalah angin yang bertiup dan berhembus dari timur laut yang mengakibatkan Indonesia merasakan musim kemarau. Karena angin tersebut membawa uap air yang sedikit dari berbagai samudra yang dilintasinya. Angin muson timur laut bertiup dari bulan April sampai bulan Oktober. Iklim tropika atau tropis. Iklim tropis atau tropika atau iklim panas adalah iklim yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan dan hampir menjangkau 40% dari permukaan bumi. Iklim tropika atau iklim tropis membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan teriknya matahari dan memiliki taraf hujan yang tinggi. Peristiwa alam yang berpengaruh pada iklim di Indonesia. Yang pertama ada El Nino dan yang kedua ada La Nina. Singkatnya, El Nino adalah salah satu peristiwa alam yang berpengaruh bagi Indonesia, yang mana peristiwa itu bisa mengakibatkan taraf hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Sedangkan La Nina dapat mengakibatkan taraf atau curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi penurunan suhu di permukaan air laut. Selanjutnya, ada daerah pertemuan angin antar tropis. Daerah pertemuan angin antar tropis maksudnya adalah daerah panas yang cenderung selalu naik, sehingga jarang adanya angin di kawasan itu. Daerah atau wilayah ini terjadi pertemuan antara angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut yang membawa dampak pada terangkatnya udara dan bisa melahirkan badai konvektif. Hal itu akan sangat berpengaruh pada iklim yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada dipol mode.
Dipole mode adalah peristiwa yang dicirikan dengan adanya perbedaan anomali suhu permukaan di laut, yakni antara Samudra Hindia tropis di belahan barat dan Samudra Hindia di belahan timur. Anomali sendiri memiliki keadaan cenderung lebih dingin dan malahan lebih dingin dari kondisi atau keadaan normal pada umumnya. Dampak perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama, naiknya permukaan air laut atau banjirop. Yang kedua, kebakaran hutan ekstrim. Yang ketiga, risiko kekeringan meningkat. Yang keempat, gelombang panas yang ekstrim. Yang kelima, meningkatnya risiko banjir. Yang keenam, lenyapnya terumbu karang dan wisata bahari. Dan yang terakhir, terhambatnya pertumbuhan di bidang ekonomi.